Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasatir lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila aqal. Sekarang kita lanjut pembahasan tentang, kemarin kita bahas tentang furudul wudu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wasunanuhu asyaratu asya'a. Ini kita akan membahas tentang sunnah dalam berwudu. Sudah dibuka kitabnya? Yang bawa kitab silakan dibuka. Baik. Wasunanuhu, dan bermula daripada sunnahnya berwudu itu ada asyaratu, ada 10 asya'a macam. Jadi sunnah berwudu itu ada 10 macam. Mana yang 10 itu? Yang pertama at-tasmiyatu. At-tasmiyatu yakni bermakna mengucap bismillah. Jadi bismillah itu termasuk niat sunat daripada berwudu. Jadi fungsi sunnah dalam hukum agama itu adalah untuk menyempurnakan yang wajib. Kalau yang wajib itu nanti tidak sempurna, maka yang menyempurnakan wajib itu adalah sunnah. Termasuk dalam hal wudu, sunnah yang pertama itu adalah at-tasmiyatu, yakni mengucap kalimat basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah dalam wudu. Yang kedua, ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'a. Yang kedua yakni ghuslul kaffaini, dan membasuh kaffaini, dua telapak tangan. Jadi yang termasuk telapak tangan itu adalah dari yang kelihatan ini. Ini telapak tangan. Ya, kalau ini lengan tangan, kalau ini otot tangan. Mana namanya tangan? Semuanya. Nah, semuanya baru namanya tangan. Kalau yang ini namanya telapak tangan. Itu sunnah dibasuh. Qabla idkhalihima, sebelum memasukkan air al-ina'a ke dalam wadah. Ya, dibasuh tangan dulu. Setelah dibasuh, ya, bismillah dulu, dibasuh telapak tangannya dulu. Itu termasuk sunnah dalam hal berwudu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal madmadatu. Wal madmadatu itu berkumur-kumur. Berkumur-kumur, kalau kita sering bau mulut, maka kumur-kumurnya itu yang harus dibenarin. Kalau bau mulut kita itu tidak bisa diatasi dengan Pepsodent. Apa yang darah? Apa? Pepsodent. Septadean. Ya, oke. Ya. Itu kita kumur-kumurnya yang harus diperbaiki. Gimana cara kumur-kumur yang baik? Yakni memasukkan air ke dalam mulut, lalu kita itu menengadah ke langit sampai rasanya di sini itu dibersihkan. Tidak boleh ditelan, dibuang setelah digalak-galak itu. Kalau ada air, saya praktek di sini. Kumur-kumur, diwadahi airnya dulu, baru dimasukkan ke mulut. Setelah dimasukkan ke mulut, nolak ke langit supaya di sini main airnya.
Gonggok, airnya di sini, baru ditumpah. Begitu cara kumur-kumurnya. Paham ya? Itu untuk membersihkan bagian dalam, karena yang bau itu dalam. Kalau yang di depan itu sering masuk angin, makanya tidak bau. Apalagi yang model giginya itu agak nyerungak ke dulu, itu tidak terlalu bau di bagian depan. Kenapa? Karena sering masuk angin. Maka bersyukurlah yang nyerungak-nyerungak ini ketimbang yang cepik-cepik. Nah, begitu kira-kira. Paham ya? Nah, coba angkat tangan ada yang nyerungak di sini. Tahu namanya nyerungak? Ya, kayak bibir bebek itulah. Mohon maaf ya, tidak ada yang kayaknya di sini gitu. Cuman saya main-main saja. Yang merasa alhamdulillah, kenapa? Fungsinya itu sudah luar biasa. Oke, berikutnya wal istinsyaku, yakni memasukkan air ke dalam hidung. Gimana cara memasukkan air ke dalam hidung supaya tidak pening di kepala? Apakah kita ambil gayung masukin ke hidung? Tidak. Istinsyak itu artinya kita wadahi air itu pakai tangan, setelah itu dihirup langsung dimuntahkan. Gimana cara menghirup? Bukan begitu, menghirup itu sekedar dihirup sedikit lalu saya lagi flu ini, nanti saya praktekin keluar yang getah bening, getah hidungnya. Nah, itu cara normal. Beda kalau sudah berpuasa. Besok kalau masuk bulan puasa, istinsyaknya itu cukup mengambil air lalu mengusap bagian luar hidung, bagian dindingnya saja. Ambil air kalau lagi puasa, begini. Jangan istinsyak. Kalau istinsyak nanti jatuh, hukumnya itu makruh. Kalau sudah masuk ke sini, maka bisa membatalkan wudu. Dia sengaja Pak Ustaz aku semper tandamu. Makanya untuk berhati-hati, diambil airnya kalau lagi puasa, cukup dicuci hidung itu bagian ini saja. Paham ya? Nah, itu orang-orang Korea itu sangat ingin sekali hidungnya agak mancung sedikit. Gitu, oke? Baik, itu istinsyak. Jadi istinsyak itu juga membersihkan bagian tai-tai yang ada di sini. Ingat, hidung itu satu lubang nak, bukan dua. Cuman ada fungsinya yang dua ini. Kenapa? Karena di dalam satu lubang, maka kalau satunya kesompan akibat selemu, maka yang satunya pasti begarak. Itu. Beda kalau Rita S. Tahu namanya Rita S? Sempit, dinga, Rita. Beda. Itu dia selalu enges. Makanya Allah itu adil kan? Walaupun selemu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi fungsinya ini dua, karena Allah itu adil. Kalau selemu satu, maka akan terasa longgar di sini. Kasusnya ketika kalian hendak tidur, yang nunduk-nunduk, yang nunduk. Ketika selemu nanti, ya, yang tidur bagian kanan yang selemu, maka berbaring saja ke sebelah kiri, pasti terasa enak, itu ngalir ke sini lagi. Kalau sudah penuh bagian kiri, berbaring di sebelah kanan, enak lagi di sini. Kalau sudah capek mereka bolak-balik kiri kanan, dibuang, jangan dikangenin itu. Nah, itu cara mengelola hidung yang lagi galau. Baik. Paham ya, bapak-bapak ya? Baik, selanjutnya yakni mana lanjutannya? Wa masfu jami'ir ra'si, yakni menyapu sebagian kepala, rambut kepala. Wa masfu jami'i, menyapu semua ar-ra'si. Ini rambut kepala. Ya, menyapu dalam arti kita membersihkannya. Ya. Berikutnya wa masful udhunaini, yakni menyapu
dua telinga. Zahirihima, bagian luar telinga. Wa batinihima, dan bagian dalam telinga. Yang bagian dalam itu artinya yakni daun kupingnya, bukan di lubang paling dalam itu. Nanti gendang telinganya rusak. Nah, cara mencuci telinga itu ambil air, setelah ambil air dibuang airnya, baru diusap. Jangan kalian ambil air langsung tombok ke telinganya. Nah, itu bukan begitu caranya. Ambil air, setelah diwadahi airnya, dibuang airnya, baru dicuci. Gimana cara nyucinya? Tangan jempolnya di sini, terus yang dalamnya di sini, diputar ke atas, di sini di ke atas, terus ke bawah bareng-bareng. Jangan dijilat ya. Nah, diputar, dijilat. Saya ulangi ya, telinganya bagian jempol di bawah daun telinga, yang ini di dalam ya. Kalau itu diputar ke atas, yang ini main dulu, diputar ke atas, baru yang ini, terus tarik ke bawah. Begitu. Umpamanya gimana kalau tidak ada tolong telinganya, ada kayaknya ya, los begitu, tetap dicuci. Gimana kalau tidak ada telinganya? Tetap dicuci juga bagian ini, yang termasuk sunnah. Begitu. Kalau umpamanya ada yang merubah dirinya seperti setan, itu kan menyebar di media sosial begitu. Nah itu bima'in jadi, yakni dengan air yang baru. Baik, biasanya kalau kalian itu, saya lihat orang-orang dulu wudu itu ya, kalau udah basuh bagian kepala pasti itu ujungnya ke telinga. Tidak seperti itu caranya. Gimana caranya? Basuh bagian telinga dulu, bagian rambut dulu, setelah itu baru bima'in jadid, yakni dengan air yang baru. Artinya mengambil air lagi baru dicuci telinga. Pernah kalian lihat orang tua seperti itu? Wudunya kan kepala sambilan ke telinga. Itu tidak boleh. Satu-satu caranya. Karena ini bima'in jadid, ini dalilnya. Basuh kepala dulu, baru ambil air baru untuk basuh telinga. Paham ya? Jangan sampai nanti kalian tidak paham begitu. Wa takhlilul lihyatil kasati. Wa takhlilu itu artinya apa kira-kira ya? Menyisir gitu. Menyisir. Kalau lihyahnya itu, jenggotnya itu kasati, lebat. Ya, baru gimana caranya? Apakah diginiin atau begini? Ya, atau begini. Kayak Adin begini. Bisu tangan itu caranya diginiin dari dalam ke keluar, biar tidak masuk kena ini bajunya. Kalau punya jenggot. Tapi kalau jenggot saya seperti ini, tipis-tipis, tidak usah. Ya, yang saya maksud itu adalah artis yang baru tobat 2 bulan, lalu jenggotnya begitu panjang. Itu menurut saya. Ya, kalau artis-artis yang tobat itu kan beda rupanya sama kita yang sudah lama tobat begitu kan. Baik. Ya, berikutnya wa takhlilu asabi'i al-yadaini, yakni menyela-nyela asabi, jari-jari, al-yadaini, kedua tangan, war-rijlaini, dan kedua jari kaki, menyela-nyela. Nah, gimana cara nyelanya? Begini. Air ya, digosok 1, 2, 3, baru ke kanan. Ini maju, baru ke sini. Dah selesai. Begitu pula dengan jari-jari kaki. Jadi kalau umpamanya kalian tidak menggosok jari kaki, ya tidak apa-apa, karena itu sunnah dalam hal berwudu. Cuman yang pertanyaan kalau dia bisu-bisu, boleh, wah selesai, boleh, tapi tidak dapat sunnahnya. Baik, yang berikutnya wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang sebelah kanan alal
Alal yusra, atas sebelah kiri. Jadi ketika berwudu itu usahakan yang kanan dulu dibasuh, baru yang kiri. Misalkan basuh wajah, ya, itu usahakan yang kanan dulu. Oh, gimana caranya basuh wajah yang kanan? Nah, gini. Aduh, ke atas dulu, baru ke sini. Ambil air lagi, 2 ke kiri. Dapat sunahnya. Terus ketiga gimana? Tengah. Tak. Baru ke sini, jojok tai matanya. Ya, terus ditarik begini kalau punya jenggot. Selesai. Untuk mendapatkan kesunahan, saya ulangi. Ambil air, pak bagian kanan dulu, basuh ke sini. Udah bersih sudah itu. Terus ambil lagi bagian kiri ini. Terus bagian tengah biar sunah 3 kali. Jojok tai matanya, begini putar-putar, komedonya, biar ndak habisin Garnier Plus. Begitu. Kenapa saya begini? Karena nanti jenggotnya ndak basah. Kalau yang wanita ndak usah begini-gini, karena ndak punya jenggot. Langsung saja begini, selesai. Itu cara membasuh wajah. Begitu pula untuk membasuh tangan. Tangan dulu bagian kanan, bawah, air, wadahkan, angkat, tarik ke bawah. 1, 2, 3. Ini sunahnya. Baru ke kiri. 1, 2. Jangan pusing. 1, 2, 3. Itu enggak begitu caranya. Kanan dulu dihabisi baru kiri. Paham ya? Ini MA harus paham fikih nak. Baik. Wat-taharatu salasan, dan menyuci semua itu dengan 3 kali sucian. Yang terakhir wal mualah. Wal mualah itu artinya berturut-turut atau bersegera, boleh. Jadi seperti itu. Sampai sini paham ya? Jadi 10 sunnah dalam wudu. Kenapa harus perlu ada kalian ketahui sunnah? Karena kalau kalian tidak mengetahui mana yang termasuk sunnah dalam wudu, mana yang termasuk wajib dalam wudu, maka wudu kalian bisa dipastikan tidak sah. Jadi harus tahu mana termasuk wajib dalam wudu, mana termasuk sunnah dalam wudu. Kalau wajib dalam wudu itu pertama niat, kedua basuh wajah, ketiga basuh tangan, keempat menyapu sebagian kepala, terakhir yakni kaki, yang terakhir lagi tartib. Itu wajib wudu, ya tartib berurutan seperti tadi, niat, wajah, tangan, kaki, sebagian kepala baru kaki. Nah, kalau kumur-kumur terus menyapu sebagian istinsyak, masukkan air ke dalam hidung, membasuh telinga 3 kali, menyela-nyela jari, itu termasuk sunnah dalam berwudu. Kenapa seperti ini? Supaya nanti kalian dapati air itu sedikit, wudu lengkapi sama sunnah-sunnahnya. Itu bisa jatuh ke makruh nanti. Kenapa? Udah tahu airnya sedikit. Jadi seperti itu. Jangan mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka mubadzir itu adalah saudara daripada bapak setan. Begitu. Paham ya? Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah.